Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Harun Husaini, NIM 2003038, Prodi D3 Akuntansi, mahasiswa aktif Politeknik LPP Yogyakarta pada tahun 2020. Pembuatan video kali ini yaitu merupakan tugas dari mata kuliah pengantar akuntansi 1 dengan dosen pengaku Ibu Sri Purwati W. Widiastuti. Topik pada video kali ini yaitu tentang buku besar atau buku pembantu. Apakah pengertian dari buku besar atau buku pembantu itu? Buku besar atau buku pembantu adalah buku khusus yang digunakan untuk mencatat akun tertentu serta perubahannya secara lebih rinci. Lalu, apakah yang disebut dengan posting? Posting adalah proses pemindahan catatan yang telah dilakukan di dalam jurnal ke dalam buku besar. Prosedur pembuatan buku besar atau buku pembantu sebagai berikut. Yang pertama, memindahkan jumlah dalam kolom debit jurnal ke dalam sisi debit rekening, dan memindahkan jumlah dalam kolom kredit jurnal ke dalam kolom kredit rekening. Yang kedua, nama rekening yang diposting di buku besar harus sama dengan yang ada di dalam jurnal. Yang ketiga, urutan memindahkan rekening buku besar harus sejalan dengan urutan pendebitan dan pengkreditan dari jurnal. Tahapan membuat posting manual pada buku besar atau buku pembantu adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanggal dan jumlah yang dicatat dalam jurnal dicatat lagi dalam rekening yang bersangkutan. Yang kedua, apabila posting sudah dilakukan, maka nomor dalam jurnal harus ditulis dalam kolom F atau folio di rekening. Berikutnya yaitu menulis nomor rekening yang telah diposting ke dalam kolom nomor rekening di dalam jurnal dengan maksud untuk menunjukkan bahwa jurnal telah diposting dan menunjukkan hubungan antara jurnal dan rekening di buku besar. Baik teman-teman, kita langsung saja masuk ke dalam buku besar atau buku pembantu ya teman-teman. Kemarin kan saya tidak membuat jurnal umum tentang salon rose. Di sini kita lanjutkan ke dalam buku besar. Ya, buku besar ini merupakan kelanjutan dari jurnal umum, akan tetapi setiap akun-akunnya itu dibedakan atau dikelompokkan menjadi satu ya teman-teman. Kita mulai dari akun kas. Akun kas pada jurnal umum berada pada tanggal 1, jumlahnya 50 juta rupiah di sisi debit. Berarti tanggal 1 Februari di sisi debit 50 juta rupiah. Teman-teman, selanjutnya pada tanggal 2 yaitu 6 juta rupiah di sisi kredit. Pada tanggal 2 Februari ada 6 juta rupiah di sisi kredit. Selanjutnya pada tanggal 3 tidak ada ya teman-teman. Lanjut ke tanggal 4 ada kas di kredit sebesar 2.500.000. Pada tanggal 4 Februari ada kas di sisi kredit 2.500.000, mohon maaf. Selanjutnya, transaksi selanjutnya pada tanggal 6 ya teman-teman, di sisi debit ada 1.800.000. Tanggal 6 Februari di sisi debit ada sejumlah 1.800.000. Transaksi selanjutnya pada tanggal 8 ya teman-teman,
di sisi kredit ada 2 juta ya, jumlahnya 2 juta di sisi kredit pada tanggal 8 Februari, jumlahnya 2 juta di sisi kredit. Transaksi yang selanjutnya yaitu tanggal 10 ya teman-teman, berada di sisi debit, jumlahnya 4 juta rupiah. Tanggal 10 Februari, jumlahnya 4 juta rupiah di sisi debit. Yang selanjutnya, transaksi selanjutnya tanggal 13, yaitu kas di sisi debit sejumlah 1 juta rupiah. Pada tanggal 13 Februari, kas ada di sisi debit sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya yaitu transaksinya ada pada tanggal 15 ya teman-teman. Kasnya berada di sisi kredit sejumlah 1.500.000 rupiah. Pada tanggal 15 Februari ada di sisi kredit sebesar 1.500.000 rupiah. Selanjutnya, transaksi selanjutnya pada tanggal 19 ya teman-teman, jumlahnya 500.000 rupiah di sisi kredit. Pada tanggal 19 Februari, jumlahnya 500.000 rupiah di sisi kredit. Transaksi selanjutnya pada tanggal 22 ya teman-teman, berada di sisi debit sebesar 2.500.000 rupiah. Tanggal 22 Februari ada di sisi debit sebesar 2.500.000 rupiah di sisi debit. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 25 ya teman-teman, ada di sisi kredit sebesar 600.000 rupiah. Pada tanggal 25 di Februari, di sisi kredit terdapat 600.000 rupiah. Selanjutnya pada tanggal 27 ya teman-teman, ini tanggal yang terakhir, ada di sisi kredit sebesar 2.100.000 rupiah. Pada tanggal 27 Februari ada di sisi kredit sejumlah 2.100.000 rupiah ya teman-teman. Langsung kita jumlah saja ya teman-teman, baik di sisi debit ataupun di sisi kredit. Kita jumlah di sisi debit terlebih dahulu sama dengan sum. Langsung ya teman-teman, kita blok dari atas ke bawah. Jumlahnya 59.300.000 rupiah. Yang selanjutnya yang di sisi kredit dengan rumus yang sama ya teman-teman. Kita blok juga. Ya. Baik, di sini kelihatan ya teman-teman beda karena kas itu berada di debit. Jadi kita buat rumus juga di sini sama dengan yang ini dikurang yang ini ya teman-teman. Nah, oke. Saldo dari kas adalah 44.100.000 rupiah ya teman-teman. Kita lanjut ke dalam transaksi modal ya teman-teman. Transaksi modal di jurnal umum hanya ada satu pada tanggal 1 Februari saja, jumlahnya 50 juta ya teman-teman di sisi kredit. Baik, pada tanggal 1 Februari berada di sisi kredit jumlahnya 50 juta rupiah ya teman-teman. Maka di sini langsung saja, karena jumlahnya cuma hanya satu, di sini langsung saja teman-teman. Karena modal juga ada di sisi kredit dan di sini kreditnya cuma hanya satu, jadi langsung saja kita tuliskan 50 juta rupiah. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam sewa dibayar di muka ya teman-teman, di tabel
untuk sewa di depannya ada pada tanggal 2 ya teman-teman, sebesar 6 juta rupiah di debit. Sedangkan pada tanggal 2 Februari debit terdapat sejumlah 6 juta rupiah. Ini langsung kita jumlah saja teman-teman, karena juga cuma hanya ada satu ya, langsung saja 6 juta rupiah juga. Dan ini juga sewa dibayar di muka itu adanya di saldonya di debit, jadi tetap 6 juta rupiah. Lanjut kita ke dalam akun kas Sabisida ya teman-teman, peralatan pada tanggal 3 ya teman-teman, sebesar 25 juta rupiah. Peralatan di sini ya teman-teman, pada tanggal 3 Februari sebesar 25 juta rupiah di debit ya teman-teman, 25 juta rupiah. Karena transaksinya cuma hanya ada satu, tetap 25 juta rupiah juga. Ini jumlahnya juga 25 juta rupiah. Langsung ke dalam akun yang lain, yaitu utang ya teman-teman. Di sini utang. Baik, di sini utang di sini di jurnal umum terdapat pada tanggal 3 sebesar 25 juta rupiah ya teman-teman. 3 Februari terdapat utang di sisi kredit sebesar 25 juta rupiah. Kita lihat lagi dalam transaksinya apakah ada utang teman-teman. Utang ada ya teman-teman, di pada tanggal 8 utang di sisi debit sebesar 2 juta rupiah. Utang di sisi debit pada tanggal 8 Februari di sisi debit ya teman-teman, 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Baik, jumlahnya yaitu 2 juta di sisi debit dan 25 juta di sisi kredit ya teman-teman. Karena utang itu saldonya di kredit, maka kita harus mengurangkan antara sisi kredit dan sisi debit ya teman-teman, dengan rumus sama dengan yang sisi dikurang debit. Baik, 23 juta rupiah ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi dalam akun utang, sudah perlengkapan ya teman-teman, perlengkapan. Terdapat pada tanggal 4 sejumlah 2.500.000 rupiah di sisi debit. Perlengkapan ini ya teman-teman, pada tanggal 4, jadi 2.500.000 rupiah. 4 bulan Februari sisi debit terdapat 2.500.000 rupiah ya teman-teman. Kita lihat lagi apakah ada transaksi tentang perlengkapan. Ada ya teman-teman, pada tanggal 15 perlengkapan di sisi debit sebesar 1.500.000 rupiah. Pada tanggal 15 Februari di sisi debit sebesar 1.500.000 rupiah. Kita langsung jumlahkan saja teman-teman sama dengan sum. Kita langsung jumlahkan saja sama dengan sum 4 juta ya teman-teman, dan saldo ini juga ada di debit, berarti di sini 4 juta juga.
selanjutnya yaitu di akun kapan sudah pendapatan ya teman-teman. Berarti pendapatan pada tanggal 6 sebesar Rp1.800.000 berada di sisi kredit ya teman-teman. Pendapatan pada tanggal 6 berada di sisi kredit. Sisi kredit sebesar Rp1.800.000. Kita lihat transaksi yang lain apakah ada. Pendapatan ada lagi ya teman-teman pada tanggal 10 di sisi kredit sejumlah Rp4 juta. Tanggal 10 di sisi kredit sebesar Rp4 juta. Terus kita lihat lagi apakah ada transaksi yang lain untuk pendapatan. Ada ya teman-teman, pada tanggal 13 pendapatan di sisi kredit terdapat sejumlah Rp3 juta. Pada tanggal 13 Februari di sisi kredit juga sebesar 13 Februari ya teman-teman, Rp3 juta. Rp3 juta. Kita cek lagi apakah masih ada pendapatan dalam transaksi. Masih ya teman-teman, pada tanggal 25 pendapatan terdapat pada kolom kredit sejumlah Rp2.500.000. Tanggal 22 Februari di sisi kredit terdapat sejumlah Rp2.500.000 ya teman-teman. Baik, di sini kita langsung jumlahkan saja karena di sisi debitnya tidak ada. Kita langsung jumlahkan saja sama dengan sum kita jumlahkan saja semuanya teman-teman. Jumlahnya yaitu Rp11.300.000 dan saldo pendapatan terdapat di kredit. Berarti kita tinggal klik aja teman-teman menjadi Rp11.300.000. Baik, akun selanjutnya yaitu pendapatan sudah, utang sudah. Piutang ya teman-teman, piutang pada tanggal 13 terdapat di sisi debit sejumlah Rp2 juta. Piutang pada tanggal 13 berada di sisi debit Februari, di sisi debit sejumlah Rp2 juta. Baik, selanjutnya yaitu teman-teman sepertinya hanya satu ya piutangnya di sisi debit. Kita langsung jumlah saja menjadi Rp200 ya. Dan saldo piutang itu berada di sisi debit juga teman-teman, berarti tinggal kita lihat yang lain. Pendapatan hingga price ya teman-teman yang belum pada tanggal 19 Februari terdapat price di sisi debit sebesar Rp500.000. Price pada tanggal 19 Februari di sisi debit sebesar Rp500.000 ya teman-teman. Langsung saja di sini juga Rp500.000 jumlahnya. Saldo price berada di sisi debit, berarti tanpa mengurangi atau menambah kita langsung saja tahu bahwa jawabannya Rp500.000 teman-teman. Untuk selanjutnya, transaksi selanjutnya yaitu beban listrik dan telepon pada tanggal 25 di debit sebesar Rp600.000 ya teman-teman. Beban listrik dan telepon pada tanggal 25 berada di sisi debit sebesar Rp600.000. Jumlahnya tetap Rp600.000 ya teman-teman karena transaksinya cuma hanya satu. Dan beban telepon dan beban listrik dan telepon itu berada di sisi debit juga, berarti tetap ya teman-teman Rp600.000. Transaksi yang terakhir
yaitu beban gaji karyawan ya teman-teman. Beban gaji karyawan pada tanggal 27 Februari berada di sisi debit ya teman-teman sebesar Rp2.100.000. Rp2.100.000 ya teman-teman. Beban gaji ini berarti tetap sudah 1, jumlahnya juga ya, saldonya ada di debit dengan jumlah 2.100.000 juga teman-teman. Rupiah. Nah, di sini transaksinya sudah semua ya teman-teman, berarti dapat disimpulkan bahwasanya buku praktek jurnal buku besar ini kita sudah selesai, yaitu buku besar mengenai calon rose per 29 Februari 2020 ya teman-teman. Sekian pemaparan materi tentang buku besar atau buku pembantu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman.